Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rizkinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Cerita humor tentang Abu Nawas yang terkenal adalah saat Abu Nawas berhasil membuat Khalifah Harun al-Rasyid tertawa dengan sindiran halus melalui puisi yang dia buat. Kisah Abu Nawas dan Khalifah Harun al-Rasyid. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas, lucu, dan penuh sindiran. Suatu hari, Khalifah Harun al-Rasyid yang terkenal dengan kebijaksanaannya dan kecintaannya terhadap sastra, mengundang Abu Nawas untuk datang ke istananya. Khalifah ingin melihat seberapa cerdik dan humoris tokoh besar ini dalam berinteraksi. Ketika Abu Nawas tiba di istana, ia disambut dengan hangat oleh sang Khalifah. Setelah beberapa saat berbincang ringan, Harun al-Rasyid mengajukan sebuah tantangan kepada Abu Nawas. Khalifah berkata dengan nada serius, "Wahai Abu Nawas, aku ingin mendengar sebuah puisi darimu. Namun, kali ini, aku ingin puisi tersebut memiliki makna yang dalam dan juga menyindir diriku sendiri." Tantangan ini jelas bukan hal yang mudah, sebab Abu Nawas tahu betul bahwa Harun al-Rasyid adalah seorang pemimpin yang sangat dihormati dan dicintai rakyatnya. Namun, Abu Nawas tidak gentar. Dengan senyum jenaka dan kepandaian berbahasanya, ia mulai merangkai puisi dengan kata-kata yang indah namun penuh sindiran halus. Abu Nawas pun berkata, "Khalifah yang agung, berpakaian sutra gemerlap. Di mana-mana rakyat datang mengharap. Namun sayang, dalam hatimu penuh rindu. Berkelimpahan harta, namun bimbang dalam langkahmu." Kemudian ia melanjutkan puisi itu. "Wahai pemimpin besar yang penuh keadilan. Di atas singgasana, bagai cahaya yang terang. Namun tak kulihat, kasih sayangmu kepada kami. Apakah harta menghalangi hatimu untuk menyayangi?" Puisi Abu Nawas ini memang mengandung sindiran halus yang sangat tajam. Dalam kata-katanya, dia menyindir kehidupan mewah dan kemewahan Harun al-Rasyid, serta bagaimana terkadang kekuasaan dan kekayaan bisa mengaburkan hati seorang pemimpin. Abu Nawas menggunakan kata-kata puitis untuk menyinggung bahwa meskipun sang khalifah memiliki kekayaan dan kekuasaan, hal tersebut belum tentu menjamin kebahagiaan rakyat atau kedekatannya dengan mereka. Harun al-Rasyid yang mendengarkan puisi tersebut awalnya terdiam. Sebagian besar orang mungkin akan merasa tersinggung, tetapi bukan Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikan dan keberaniannya. Setelah beberapa detik hening, Harun al-Rasyid tersenyum lebar dan akhirnya tertawa terbahak-bahak. Dia menyadari bahwa puisi itu memang penuh dengan sindiran yang sangat halus, namun juga bijaksana. Khalifah kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, kamu memang seorang yang luar biasa. Kamu mampu menunjukkan kebenaran melalui humor yang ringan dan cerdas. Puisi ini mengingatkan aku untuk tidak hanya fokus pada kekuasaan dan kemewahan, tetapi juga untuk memperhatikan kebutuhan rakyatku dan tetap rendah hati." Abu Nawas, yang memang dikenal sangat pintar dalam membaca situasi, tidak hanya membuat Khalifah tertawa, tetapi juga menyampaikan pesan moral yang dalam tentang tanggung jawab seorang pemimpin. Puisi ini tidak hanya berhasil menghibur Harun al-Rasyid, tetapi juga memberikan pelajaran penting mengenai keseimbangan antara kekuasaan, kemewahan, dan kewajiban seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Dengan cara yang sangat khas, Abu Nawas berhasil menyampaikan kritik yang tajam, namun disampaikan dengan cara yang humoris, penuh sindiran, dan puitis. Itulah salah satu alasan mengapa kisah Abu Nawas bersama Khalifah Harun al-Rasyid sangat terkenal dalam sastra Arab, dan kisah ini tetap menjadi contoh bagaimana kecerdasan dan humor dapat digunakan untuk menyampaikan kebenaran dan kritik sosial. Kisah inspirasi dari Abu Nawas lainnya yaitu tentang kebahagiaan sederhana. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas memutuskan untuk berjalan-jalan di pasar. Seperti biasa, pasar yang ramai dan penuh dengan warna-warni barang dagangan menarik perhatian siapapun yang melintas. Pedagang-pedagang yang sibuk menawarkan barang-barang mewah seperti kain sutra, perhiasan emas, dan rempah-rempah langka kepada pembeli yang tampaknya mampu membelinya. Suasana pasar penuh dengan keramaian, suara tawar-menawar, dan hiruk-pikuk orang yang berlalu lalang. Abu Nawas, yang sedang berjalan dengan tenang bersama temannya, tidak tampak terkesan dengan barang-barang mewah yang dipamerkan. Matanya melintas dari satu toko ke toko lain, namun ia tidak berhenti untuk melihat-lihat barang yang dijual. Temannya yang ikut berjalan bersamanya merasa penasaran dan bertanya, "Abu Nawas, kenapa kamu tidak tertarik untuk membeli barang-barang itu? Mereka terlihat sangat indah dan pasti bisa membuat hidup lebih bahagia." Abu Nawas tersenyum dengan bijak,
lalu menjawab, memang, banyak orang yang percaya bahwa kebahagiaan datang dari benda-benda mewah yang mereka beli. Namun, aku merasa bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Kita seringkali menghabiskan waktu dan tenaga kita mengejar hal-hal materi yang hanya memberi kepuasan sesaat. Temannya masih terlihat bingung, tidak sepenuhnya memahami apa yang dimaksud oleh Abu Nawas. Lalu, jika bukan barang-barang mewah itu yang bisa membawa kebahagiaan, apa yang sebenarnya bisa membuat kita bahagia? Abu Nawas berhenti sejenak dan melihat sekelilingnya. Di dekatnya, seorang pedagang tua sedang duduk di bawah pohon sambil menyeruput secangkir teh hangat. Beberapa anak kecil terlihat berlarian dengan riang di sekitar para pedagang, dan pasangan suami istri tampak berbincang sambil tertawa kecil. Semua pemandangan itu memberi kesan kedamaian yang sederhana. Abu Nawas menatap temannya dan berkata dengan tenang, "Lihatlah mereka. Kebahagiaan sejati bisa ditemukan dalam hal-hal sederhana. Kebahagiaan itu seperti secangkir teh hangat yang kita nikmati bersama teman lama, seperti tawa anak-anak yang tidak terbebani oleh dunia, atau berbincang dengan orang yang kita sayangi di bawah naungan pohon rindang. Semua itu tidak memerlukan uang, tidak ada harga yang bisa ditentukan untuk kebahagiaan seperti itu." Temannya terdiam, berpikir tentang apa yang baru saja dikatakan oleh Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan, kebahagiaan bukanlah tentang memiliki banyak barang, melainkan tentang mampu merasa puas dan bersyukur atas hal-hal sederhana yang kita miliki. Ketika kita bisa menikmati momen-momen kecil, ketika kita bisa tertawa bersama orang yang kita cintai, itu adalah kebahagiaan yang tidak akan pernah pudar, meskipun waktu terus berjalan. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka dan menemukan sebuah warung teh sederhana di pinggir jalan, yang terlihat nyaman dan tidak terlalu ramai. Abu Nawas mengajak temannya untuk masuk dan duduk di bawah naungan pohon besar yang rindang. Mereka memesan 2 cangkir teh hangat, lalu duduk dengan tenang sambil menikmati secangkir teh. Warung itu penuh dengan orang-orang yang juga menikmati waktu mereka, namun tidak ada yang tampak berfokus pada apapun selain momen itu sendiri. Beberapa orang saling bertukar cerita, tertawa ringan, dan menikmati teh mereka dalam suasana yang penuh kedamaian. Abu Nawas melihat semua itu dengan senyum kecil di wajahnya. "Kita terlalu sering berlari mengejar apa yang kita pikir akan membuat kita bahagia," kata Abu Nawas, memecah keheningan. "Kita mungkin mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi seringkali kita lupa untuk menikmati apa yang sudah kita miliki." Temannya, yang sebelumnya masih terjebak dalam pemikiran tentang kebahagiaan material, kini mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dalam kata-kata Abu Nawas. Ia memandang secangkir teh yang sedang ia pegang dan merasa kesederhanaannya membawa ketenangan yang sulit ia dapatkan di tempat lain. "Tahukah kamu," lanjut Abu Nawas, "kebahagiaan sejati bukanlah tentang berlari mengejar sesuatu yang tidak pasti. Kebahagiaan sejati datang ketika kita berhenti sejenak, merenung, dan merasakan kebahagiaan yang sudah ada di depan kita. Seperti teh ini, hangat dan sederhana, namun bisa memberikan kenyamanan luar biasa jika kita menyadari betapa berartinya momen ini." Temannya tersenyum, mulai merasakan kedalaman makna dari kata-kata Abu Nawas. Mereka duduk bersama selama beberapa waktu, menikmati teh mereka dalam keheningan, berbincang tentang masa lalu, dan mengenang perjalanan hidup masing-masing. "Ketika kita berbicara tentang kebahagiaan," kata Abu Nawas setelah beberapa saat, "seringkali kita berpikir bahwa kebahagiaan itu harus besar dan mencolok. Tapi sebenarnya, kebahagiaan bisa ditemukan dalam hal-hal kecil dan sederhana. Seperti tawa seorang teman, atau percakapan ringan yang membuat hati merasa hangat." Temannya terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Abu Nawas. "Aku mulai mengerti," katanya pelan. "Selama ini aku terlalu sibuk mengejar hal-hal besar, uang, harta, dan ketenaran, padahal kebahagiaan sejati datang dari hal-hal yang tak terukur, yang tak bisa dibeli." Abu Nawas tersenyum lembut. "Betul. Kebahagiaan datang dari hati yang penuh rasa syukur, yang bisa menikmati hidup dalam segala kesederhanaannya. Bahkan dalam kesedihan, jika kita bisa menerima dan mensyukuri hidup, kita akan menemukan kebahagiaan yang lebih dalam." Mereka melanjutkan percakapan tentang banyak hal, tentang kehidupan, tentang cinta, dan tentang kebahagiaan yang datang dari dalam hati. Beberapa kali, mereka tertawa bersama, menikmati saat-saat kecil yang membuat mereka merasa lebih dekat satu sama lain. Saat hari mulai sore, matahari turun perlahan di balik bukit, memberikan cahaya keemasan yang lembut. Abu Nawas dan temannya merasa tenang, penuh dengan rasa syukur dan kebahagiaan yang sederhana. "Mungkin," kata temannya, "aku akan mulai menghargai lebih banyak hal-hal sederhana dalam hidupku. Aku ingin lebih banyak menikmati momen kecil, seperti yang kamu katakan." Abu Nawas mengangguk. Itulah kebahagiaan yang sejati.
Tidak ada yang lebih berharga daripada hidup dengan kesadaran penuh, menikmati setiap detik yang diberikan, dan selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Setelah beberapa saat, mereka berdiri dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan mereka. Namun, kali ini mereka tidak terburu-buru, tidak ada rasa ingin mencapai tujuan tertentu, hanya menikmati perjalanan itu sendiri. Mereka berjalan perlahan di bawah cahaya senja, saling berbicara dan tertawa, merasa bahwa mereka telah menemukan kebahagiaan yang tidak perlu dicari, melainkan hanya perlu dirasakan. "Terima kasih, Abu Nawas," kata temannya dengan tulus. "Aku belajar banyak hari ini." Kebahagiaan ternyata sangat sederhana. Abu Nawas hanya tersenyum, mengangguk dengan bijak. Ingatlah, teman. Kebahagiaan tidak datang dari luar, tapi dari dalam hati. Selama kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki dan menikmati setiap detik hidup, kebahagiaan akan selalu ada. Mereka berjalan bersama, menikmati kebahagiaan yang sederhana, menyadari bahwa perjalanan hidup ini lebih bermakna jika kita menghargai setiap momen yang kita jalani. Kisah humor dan kelucuan selanjutnya yaitu Abu Nawas membandingkan siapa yang paling banyak punya uang. Suatu hari yang cerah, Abu Nawas sedang berjalan santai di pasar kota Baghdad. Udara segar mengalir, dan suara hiruk-pikuk pasar terdengar di sekelilingnya. Di tengah keramaian itu, seorang pria kaya tampak berjalan dengan angkuh, mengenakan pakaian mewah yang menonjolkan status sosialnya. Dia berkeliling, memamerkan kekayaannya kepada siapa saja yang ia temui. Tangan penuh dengan cincin berlian, dan wajahnya memancarkan rasa bangga yang jelas terlihat. Melihat pria tersebut, Abu Nawas merasa tertarik untuk mendekatinya. Ia tahu bahwa orang seperti itu seringkali merasa superior karena kekayaan materi yang dimiliki, namun seringkali lupa bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada uang. "Ah, Abu Nawas," seru pria kaya itu dengan bangga ketika melihatnya. "Apa kabar? Lihatlah aku. Aku baru saja membeli rumah baru, dan aku memiliki banyak uang di bank. Siapa yang lebih kaya dariku? Coba lihat. Aku memiliki segala yang diinginkan, tidak ada yang bisa mengalahkanku dalam hal kekayaan." Abu Nawas tersenyum, namun ia tidak segera menjawab. Ia melihat ke sekeliling untuk memastikan bahwa tidak ada yang mengganggu percakapan mereka, kemudian melanjutkan dengan pertanyaan yang bijaksana. "Bagus sekali, Tuan. Kamu pasti merasa sangat bangga dengan kekayaanmu. Tetapi izinkan aku bertanya, jika kamu memiliki begitu banyak uang, namun kamu tidak bisa tidur nyenyak karena terus-menerus khawatir tentang kehilangan hartamu, apakah kamu benar-benar kaya?" Pria itu terdiam. Kata-kata Abu Nawas mengejutkannya. Dia merasakan sedikit kegelisahan. Selama ini, ia memang sering terjaga di malam hari, mengkhawatirkan uang dan hartanya yang banyak. Ia selalu memeriksa peti harta, menggandakan pengawalan, dan memastikan tidak ada yang mencuri hartanya. Semua hal itu tampak sangat penting baginya, namun ada kekhawatiran yang terus-menerus mengganggu ketenangan batinnya. Abu Nawas melanjutkan dengan lembut, "Kekayaan yang sejati tidak hanya terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada ketenangan hati kita. Jika harta benda memberikan kita banyak kekhawatiran dan rasa takut, maka apakah itu benar-benar kekayaan? Uang dan harta tidak dapat membeli kedamaian batin yang datang dari hati yang tenang dan hidup yang sederhana." Pria kaya itu mulai merenung. Perkataan Abu Nawas yang penuh kebijaksanaan menggugahnya untuk memikirkan kembali pandangannya tentang kehidupan. "Tapi, Abu Nawas," kata pria itu setelah beberapa saat berpikir, "bukankah uang itu penting? Dengan uang, aku bisa membeli segala yang aku inginkan, rumah mewah, makanan terbaik, pakaian indah, bahkan teman-teman yang setia." Abu Nawas tersenyum dengan bijak dan berkata, "Uang memang bisa membeli banyak hal, tetapi tidak bisa membeli kedamaian dalam jiwa. Harta bisa saja mengalir begitu mudah, tetapi ketenangan hidup tidak bisa dibeli dengan uang. Banyak orang yang kaya raya, tetapi tidur mereka terganggu oleh ketakutan akan kehilangan harta mereka. Sebaliknya, banyak orang yang hidup sederhana, tetapi tidur mereka nyenyak karena mereka tidak memiliki beban pikiran." Pria itu kembali terdiam, semakin mendalam ia merenung. Abu Nawas memanfaatkan kesempatan itu untuk menjelaskan lebih lanjut. "Cobalah untuk menghitung jumlah malam yang telah kamu lewati dengan ketenangan pikiran, bukan ketakutan akan kehilangan. Cobalah untuk menghitung berapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk menikmati kebersamaan dengan orang yang kamu cintai, tanpa merasa gelisah tentang harta yang kamu miliki. Itu adalah kekayaan yang sejati." Setelah beberapa saat,
Pria kaya itu akhirnya mengangguk, seolah memahami apa yang dimaksudkan oleh Abu Nawas. "Aku pikir aku mengerti sekarang," katanya. "Mungkin aku telah menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengejar kekayaan duniawi dan melupakan hal yang lebih penting dalam hidup, kedamaian batin." Abu Nawas tersenyum, lalu berkata, "Itulah kebijaksanaan yang sejati. Kekayaan dunia memang penting, tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana kita menghadapinya dan apa yang kita rasakan dalam hati kita. Jika kita bisa hidup dengan sederhana, tanpa kecemasan berlebihan, maka kita adalah orang yang kaya sebenarnya." Pria itu, meskipun tidak langsung berubah, mulai merenungkan kata-kata Abu Nawas dalam hatinya. Sejak pertemuan itu, ia mencoba untuk lebih banyak memberi perhatian pada ketenangan batinnya dan berusaha mengurangi kekhawatiran tentang harta. Ia mulai meluangkan waktu lebih banyak bersama keluarganya dan menikmati momen-momen sederhana dalam hidupnya. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini adalah bahwa uang dan kekayaan materi tidak akan pernah memberikan kedamaian sejati jika kita terlalu terikat pada hal-hal tersebut. Ketika seseorang dapat melepaskan kecemasan akan kehilangan harta dan fokus pada kedamaian hati, maka mereka sebenarnya memiliki kekayaan yang lebih besar, yaitu kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup mereka. Abu Nawas mengajarkan bahwa kekayaan sejati adalah ketika seseorang mampu merasakan kedamaian batin, tidak terjebak dalam ketakutan atau kekhawatiran tentang dunia material. Kisah humor dan kelucuan selanjutnya yaitu saat Abu Nawas kedatangan tamu yang tak diundang. Suatu malam yang tenang di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk bersantai di rumahnya. Langit malam yang berbintang menambah kedamaian suasana sekitar, sementara ia menikmati secangkir teh hangat, meresapi keheningan dan ketenangan yang ada. Rumahnya sederhana, namun penuh dengan kebijaksanaan dan kedamaian, menjadi tempat yang nyaman bagi siapa saja yang ingin beristirahat. Namun, malam itu, ketenangan itu sedikit terganggu. Tiba-tiba, pintu rumah Abu Nawas diketuk keras. Ketika ia membuka pintu, ia menemukan seorang pria asing berdiri di depannya. Pria itu terlihat letih dan kelaparan, matanya memancarkan keputusasaan. Tanpa basa-basi, pria itu berkata, "Abu Nawas, aku lapar dan sangat membutuhkan makanan. Dapatkah kau memberiku sedikit makan?" Abu Nawas memandang pria itu dengan mata yang tajam, namun dengan senyuman lembut ia menjawab, "Tentu saja, tamuku. Aku akan menyiapkan makanan untukmu, namun ada satu syarat yang perlu kamu penuhi." Pria itu terlihat bingung dan penasaran. "Syarat apa itu, Abu Nawas?" Abu Nawas menjelaskan dengan tenang, "Kamu harus makan dengan hati yang tenang dan penuh rasa syukur. Jika kamu makan dengan keluh kesah atau rasa tidak puas, maka makanan itu akan sia-sia. Sebaliknya, jika kamu makan dengan syukur, perutmu akan kenyang, dan hatimu akan merasa damai." Tamu itu tertegun mendengar kata-kata Abu Nawas. Ia tidak mengerti mengapa Abu Nawas memintanya untuk makan dengan syukur, namun ia merasa bahwa ini adalah hal yang wajar bagi orang bijak seperti Abu Nawas, sehingga ia pun menerima permintaan itu. Meskipun sedikit bingung, ia duduk di meja makan yang telah disiapkan. Abu Nawas menghidangkan hidangan yang sederhana tetapi penuh dengan rasa. Makanan itu bukanlah hidangan mewah, hanya sebungkus roti, sayur, dan sedikit daging yang dimasak dengan bumbu sederhana. Namun, yang lebih penting adalah cara ia menyajikannya, dengan penuh perhatian, penuh rasa hormat, dan ketulusan hati. Tamu itu mulai makan, tetapi ia merasa aneh. Pada awalnya, ia cenderung makan dengan terburu-buru, seperti biasanya orang yang lapar. Namun, tiba-tiba ia teringat kata-kata Abu Nawas. Ia pun berhenti sejenak dan mulai meresapi setiap suapan, menyadari bahwa sebenarnya makan dengan penuh rasa syukur bukanlah hal yang mudah dilakukan. Ketika ia makan dengan penuh perhatian, ia merasa tubuhnya semakin bertenaga dan kenyang, tetapi yang lebih luar biasa adalah rasa kedamaian yang mulai meresap ke dalam dirinya. Perasaan penuh syukur mulai mengisi hatinya, dan ia menyadari bahwa makanan yang sederhana ini ternyata membawa lebih banyak kebahagiaan daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Setelah selesai makan, pria itu merasa puas dan bahagia. Ia meletakkan sendok dan menatap Abu Nawas dengan rasa kagum. "Abu Nawas," katanya dengan penuh kejujuran, "aku merasa sangat baik setelah makan ini. Aku tidak hanya kenyang, tetapi juga merasa damai. Apa yang kamu ajarkan kepadaku sangatlah berharga." Abu Nawas tersenyum, lalu menjawab dengan lembut, "Makanan itu adalah berkat dari Tuhan, dan setiap berkat harus disyukuri. Jika kita makan dengan hati yang penuh keluh kesah, kita tidak akan merasa puas, meskipun makanan itu enak."
Namun jika kita makan dengan hati yang penuh syukur, kita akan merasa kenyang, damai, dan bahagia, bahkan dengan sedikit makanan. Tamu itu terdiam, merenung sejenak. Ia merasa seolah-olah mendapatkan pelajaran hidup yang sangat penting. Ia tidak hanya belajar untuk menikmati makanan, tetapi juga untuk mengapresiasi segala hal yang dimilikinya dalam hidup. Kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar, tetapi dari kemampuan kita untuk melihat keindahan dan berkat dalam hal-hal kecil. Abu Nawas melanjutkan, bahkan dalam kesederhanaan, kita bisa menemukan kebahagiaan jika kita melihatnya dengan mata yang penuh rasa syukur. Jadi, makanan ini bukan hanya untuk tubuhmu, tetapi juga untuk jiwamu. Ketika kamu makan dengan syukur, kamu tidak hanya mengisi perutmu, tetapi juga memberdayakan hatimu. Tamu itu tersenyum, merasa seperti mendapatkan pencerahan. Ia berdiri dan berterima kasih kepada Abu Nawas dengan tulus. Terima kasih, Abu Nawas, atas pelajaran yang sangat berharga ini. Aku akan selalu mengingatnya. Abu Nawas mengangguk dengan penuh kasih sayang. Ingatlah, teman, bahwa kehidupan ini penuh dengan berkat yang tak terhitung jumlahnya. Yang perlu kita lakukan adalah membuka hati kita untuk mensyukurinya. Tamu itu pergi dengan hati yang penuh kedamaian dan pikiran yang jernih. Sejak malam itu, ia selalu makan dengan lebih tenang dan penuh rasa syukur, menghargai setiap suapan makanan sebagai pemberian Tuhan yang tak ternilai. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini adalah bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada banyaknya harta atau makanan yang kita miliki, melainkan pada kemampuan kita untuk menikmati dan mensyukuri apa yang ada. Ketika kita makan dengan hati yang penuh syukur, kita tidak hanya memuaskan tubuh kita, tetapi juga menenangkan jiwa kita.